Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Motivasi Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita bukan sekedar hiburan, tapi pelajaran hidup yang bisa kita renungkan bersama. Di sini, kita akan mendengar kisah-kisah penuh perjuangan, pengorbanan, air mata, dan harapan. Cerita dari kehidupan nyata yang mungkin dekat dengan kita, bahkan mungkin pernah kita rasakan sendiri. Semoga setiap kisah yang kami bagikan bisa menguatkan hati, membuka pikiran, dan mengingatkan kita bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada jalan dan hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Motivasi, tempat di mana kita belajar tentang kehidupan, perjuangan, kerja keras, dan arti sebuah ketulusan. Semoga cerita hari ini bisa menjadi pelajaran, inspirasi, dan pengingat bahwa sekecil apapun kebaikan, suatu hari akan kembali kepada kita. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah penuh makna untuk kalian semua. Selamat menonton. Namaku Pak Darto. Usia sudah 52 tahun. Rambut mulai dipenuhi uban dan punggung tak lagi sekuat dulu. Tapi setiap pagi sebelum matahari muncul, aku selalu bangun lebih dulu daripada ayam-ayam kampung di belakang rumah. Udara masih dingin ketika aku menyalakan tungku kecil di dapur sempit rumah kontrakan kami. Bau kayu bakar bercampur aroma kacang tanah yang mulai digoreng menjadi teman setiaku sejak belasan tahun terakhir. Sudah hampir 20 tahun aku berjualan pecel di pinggir jalan dekat terminal kecil kota ini. Warungku sederhana, hanya bangunan kayu tua beratap seng yang kalau hujan berbunyi sangat keras, seperti jenderang dipukul bertubi-tubi. Kursinya tidak sama bentuknya, ada yang kaki mejanya harus diganjal batu supaya tidak goyang. Tapi dari tempat sederhana itulah aku menghidupi keluargaku. "Pak, sambelnya jangan terlalu pedas hari ini. Kemarin pembeli banyak yang kepedasan," kata istriku, Bu Ratna, sambil membantu membungkus daun pisang. Aku hanya tersenyum kecil sambil mengulek kacang dicobek batu yang sudah retak di bagian pinggirnya. "Kalau sambalnya nggak pedas, nanti pelanggan malah protes," jawabku pelan. Bu Ratna menghela napas. Wajahnya terlihat lelah. Aku tahu ia sering khawatir karena penghasilan kami makin hari makin sedikit. Di sekitar terminal mulai banyak warung baru yang lebih bersih dan terang, sementara warungku terlihat kusam dimakan usia. Aku sebenarnya sadar banyak orang sekarang lebih suka makan di tempat yang bagus. Ada lampu terang, kursi plastik baru, bahkan musik. Sedangkan warungku hanya ditemani suara kendaraan lewat dan debu jalanan. Tapi aku tidak punya uang untuk memperbaikinya. Pagi itu seperti biasa aku mendorong gerobak kecil menuju terminal. Jalanan masih basah oleh embun. Sesampainya di sana aku membuka terpal penutup warung lalu mulai menyusun piring dan bakul nasi. Terminal kecil itu selalu ramai sejak pagi. Sopir angkot berteriak menawarkan jurusan, suara klakson bersahutan, dan pedagang lain mulai membuka dagangan mereka. Aku hafal hampir semua wajah yang lewat di sana. Ada tukang ojek, kuli panggul, kernet bus, sampai anak-anak sekolah yang kadang membeli pecel dengan uang pas-pasan. "Pagi Pak Darto," teriak seorang sopir angkot bernama Jaya. "Pagi juga, seperti biasa?" tanyaku. "Iya, tambah peyek 2. Aku tertawa kecil. Jaya memang pelanggan setiaku sejak lama. Kadang ia berutang dulu kalau setoran sedang sepi. Aku tidak pernah tega menolak. Menjelang siang, matahari mulai terasa panas. Peluh membasahi bajuku yang sederhana. Pembeli datang silih berganti, meski tidak seramai dulu. Aku duduk sebentar sambil memijat pinggang yang mulai pegal. Di seberang jalan, aku melihat warung makan baru berdiri beberapa bulan terakhir. Tempatnya terang, ada spanduk besar dan kipas angin. Banyak pelanggan mulai pindah ke sana. Seorang tetangga pedagang pernah berkata kepadaku, "Pak Darto, warung Bapak itu sudah tua. Orang sekarang maunya tempat bagus." Aku hanya tersenyum waktu itu, walau hati terasa perih. Mau bagaimana lagi? Untuk makan sehari-hari saja kadang susah, apalagi merenovasi warung. Sore mulai datang, langit perlahan berubah jingga.
Aku menghitung uang hasil jualan hari itu sambil menarik napas panjang. Tidak banyak, bahkan mungkin hanya cukup membeli bahan dagangan besok. Bu Ratna datang membawa termos teh dari rumah. "Gimana hasilnya, Pak?" tanyanya pelan. Aku terdiam sebentar sebelum menjawab. "Lumayan." Padahal kami sama-sama tahu itu bukan jawaban sebenarnya. Bu Ratna duduk di kursi kayu sampingku. Ia memandang atap seng warung yang berlubang kecil di beberapa bagian. "Kalau musim hujan begini, kita harus cepat-cepat cari cara memperbaiki atap. Kemarin bocor makin besar." Aku mengangguk pelan. "Nanti Bapak usahakan." Kalimat itu sebenarnya lebih mirip penghiburan daripada janji. Hari mulai gelap ketika pembeli semakin sedikit. Lampu kuning kecil di warungku berkedip-kedip lemah. Aku mulai membereskan beberapa piring kotor sambil sesekali memandang jalanan terminal yang perlahan sepi. Angin malam terasa dingin. Aku menarik jaket tipis lusuhku lebih rapat. Kadang aku sering berpikir, sampai kapan aku bisa terus begini? Tubuh makin tua, tenaga makin berkurang. Sementara kebutuhan hidup tidak pernah berhenti. Anak bungsuku masih sekolah. Biayanya sering membuatku pusing setiap akhir bulan. Namun setiap kali rasa lelah itu datang, aku selalu mengingat satu hal. Warung kecil ini adalah satu-satunya yang kumiliki. Tempat ini mungkin sederhana bagi orang lain, tapi bagiku, warung ini adalah harga diri dan harapan. Aku masih ingat saat pertama kali membuka warung ini belasan tahun lalu. Hanya ada satu meja kecil dan kompor pinjaman. Waktu itu aku dan Bu Ratna bahkan tidur di belakang warung karena belum punya rumah. Kami membangun semuanya perlahan dari nol. "Dulu kita susah sekali ya, Pak," kata Bu Ratna tiba-tiba seolah membaca pikiranku. Aku tersenyum kecil. "Sekarang juga masih susah." Bu Ratna tertawa pelan, meski matanya terlihat sedih. "Tapi paling tidak kita masih bisa makan." Aku memandang jalanan yang mulai basah karena gerimis turun perlahan. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Aku segera memindahkan ember dan beberapa kursi agar tidak terkena air hujan. Malam semakin larut. Terminal mulai sunyi. Hanya suara hujan dan mesin kendaraan sesekali terdengar dari kejauhan. Aku bersiap menutup warung ketika tiba-tiba mataku menangkap sosok seorang lelaki tua berjalan tertatih di ujung jalan. Pakaiannya lusuh dan basah kuyup. Rambutnya acak-acakan dipenuhi uban. Tubuhnya kurus sekali, sampai terlihat seperti tidak punya tenaga lagi untuk melangkah. Lelaki tua itu berhenti tepat di depan warungku sambil memegang perutnya. Matanya menatap makanan yang masih tersisa di meja daganganku. Aku bisa melihat tatapan lapar yang sangat dalam dari wajahnya. Dengan suara gemetar, ia berkata pelan, "Pak, apa masih ada sisa makanan?" Aku memandang lelaki tua itu beberapa detik tanpa bicara. Hujan masih turun rintik-rintik di luar warung, membuat tubuh kurusnya terlihat semakin rapuh. Air menetes dari ujung rambut ubannya, sementara kedua tangannya gemetar seperti sudah terlalu lama menahan dingin dan lapar. "Masuk saja, Mbah," kataku pelan, sambil menarik satu kursi kayu mendekat. "Masih ada pecel hangat." Lelaki tua itu tampak ragu-ragu sebelum akhirnya melangkah masuk. Jalannya pelan sekali, seperti setiap langkah membutuhkan tenaga besar. Ia duduk dengan hati-hati di kursi paling ujung sambil menundukkan kepala. "Maaf kalau saya mengganggu, Pak," ucapnya lirih. "Tidak mengganggu, duduk saja yang nyaman." Aku segera mengambil nasi hangat yang masih tersisa di bakul. Kutambah sayur, sambal kacang, tempe goreng, dan satu peyek yang sebenarnya sengaja kusimpan untuk makan malamku sendiri. Entah kenapa tanganku bergerak begitu saja tanpa berpikir panjang. Saat piring itu kuletakkan di depannya, mata lelaki tua itu langsung berkaca-kaca. "Ya Allah, banyak sekali, Pak," katanya terbata. "Hanya pecel sederhana, Mbah. Dimakan saja sebelum dingin." Ia menatap makanan itu beberapa detik seolah tidak percaya. Lalu kedua tangannya terangkat pelan seperti sedang berdoa. Terima kasih banyak." Aku hanya mengangguk kecil lalu kembali mengelap meja. Namun diam-diam aku memperhatikan caranya makan. Lelaki tua itu tidak langsung lahap seperti orang kelaparan pada umumnya. Ia justru makan perlahan dan sangat hati-hati. Setiap suapan terlihat penuh rasa syukur. "Enak sekali sambalnya, Pak," katanya setelah beberapa suap. Aku tersenyum tipis. "Kalau terlalu pedas, bilang saja." "Tidak, pas sekali. Sudah lama saya tidak makan makanan hangat seperti ini." Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Di luar sana mungkin banyak orang yang bisa makan di restoran mahal tanpa berpikir dua kali. Tapi lelaki tua di depanku ini hanya untuk sepiring pecel saja sampai terlihat begitu bahagia. Hujan semakin deras. Angin dingin masuk dari sela-sela warung kayuku yang mulai rapuh. Aku mengambilkan segelas teh hangat lalu menaruhnya di depan lelaki tua itu. "Nih, diminum dulu." Matanya kembali membesar kaget. "Waduh, jangan, Pak. Saya sudah diberi makan saja sudah sangat bersyukur." "Tidak apa-apa.
Tehnya juga masih banyak. Tangannya gemetar saat menerima gelas itu. Bapak orang baik, ucapnya pelan. Aku tertawa kecil. Kalau orang baik mah warung saya sudah besar dari dulu. Lelaki tua itu ikut tersenyum tipis untuk pertama kalinya sejak datang. Senyumnya kecil, tapi hangat. Kadang rezeki orang baik datangnya tidak selalu cepat. Aku terdiam mendengar ucapan itu. Entah kenapa kata-katanya terasa berbeda. Tak lama kemudian Bu Ratna datang dari rumah membawa payung. Ia tampak terkejut melihat ada pelanggan tua duduk di warung hampir tengah malam. Masih ada pembeli, Pak. Aku mendekat pelan dan berbisik. Kasihan, Bu. Beliau belum makan. Bu Ratna memandang lelaki tua itu beberapa saat. Wajahnya yang tadinya bingung perlahan berubah iba. Bapak sudah makan dari kapan? Tanya Bu Ratna lembut. Lelaki tua itu tampak malu. Mungkin sudah 2 hari hanya minum air. Bu Ratna spontan menutup mulutnya kaget. Ya Allah. Aku melihat mata istriku mulai berkaca-kaca. Meski hidup kami sendiri susah, Bu Ratna memang tidak pernah tega melihat orang kelaparan. Ia segera masuk ke belakang warung lalu mengambil pisang goreng sisa jualan pagi tadi. Ini dimakan juga, Pak. Lelaki tua itu terlihat sangat tidak enak hati. Jangan repot-repot, Bu. Tidak repot. Kalau masih lapar ya dimakan. Ia akhirnya menerima makanan itu sambil terus mengucapkan terima kasih berkali-kali. Aku duduk di kursi depan warung sambil memandang hujan. Lelaki tua itu makan dengan tenang, sesekali mengusap air matanya diam-diam. Aku pura-pura tidak melihat. Terminal malam itu semakin sepi. Hanya suara hujan menghantam seng dan aroma sambal kacang yang masih tersisa memenuhi udara. Beberapa pengemudi ojek yang lewat melirik ke arah warung. Sampai malam masih buka, Pak Darto, teriak seseorang. Aku mengangguk singkat. Setelah lelaki tua itu selesai makan, ia membereskan sendiri piringnya. Lalu berdiri pelan menghampiriku. Berapa semuanya, Pak? Tanyanya sambil merogoh kantong celananya yang lusuh. Aku langsung menggeleng. Sudah, tidak usah. Tapi saya harus bayar. Besok kalau sudah punya uang baru bayar. Ia terdiam. Tangannya masih memegang beberapa lembar uang kusut receh yang mungkin bahkan tidak cukup membeli sepiring nasi. Saya malu kalau tidak bayar. Aku menepuk bahunya pelan. Mbah, saya jualan memang cari uang. Tapi saya juga manusia. Lelaki tua itu menunduk lama sekali. Bahunya tampak bergetar menahan haru. Sudah lama saya tidak diperlakukan seperti manusia, Pak. Kalimat itu menusuk dadaku lebih dalam daripada apapun. Aku tidak tahu kehidupan seperti apa yang sudah ia jalani sampai bisa mengatakan hal seperti itu. Bu Ratna ikut terdiam di sampingku. Hujan mulai reda perlahan. Lelaki tua itu bersiap pergi sambil memegangi perutnya yang kini mungkin sudah sedikit lebih hangat. Aku melihat tubuhnya masih sangat lemah. Mbah mau tidur di mana? Tanyaku. Biasanya di emperan toko dekat pasar. Aku mengambil plastik lalu membungkus nasi dan lauk yang masih tersisa. Nah, ini buat nanti malam. Ia langsung mundur pelan. Jangan lagi, Pak. Saya sudah terlalu banyak merepotkan. Bawa saja. Tangannya menerima bungkusan itu dengan gemetar. Kenapa Bapak baik sekali sama saya? Aku tersenyum kecil sambil menghela napas. Karena saya juga pernah susah. Lelaki tua itu menatapku cukup lama seolah mencoba membaca isi pikiranku. Ayah saya dulu bilang, kataku pelan, kalau lihat orang lapar dan kita masih punya makanan, jangan pura-pura tidak lihat. Matanya kembali berkaca-kaca. Ia lalu mengangguk perlahan. Bapak akan mendapat balasan kebaikan suatu hari nanti. Aku tertawa kecil mendengar itu. Yang penting besok saya masih bisa jualan saja sudah syukur. Lelaki tua itu ikut tersenyum. Sebelum pergi, ia membungkukkan badan pelan kepadaku dan Bu Ratna. Terima kasih. Saya tidak akan melupakan malam ini. Aku hanya melambaikan tangan kecil. Hati-hati di jalan, Mbah. Ia lalu berjalan perlahan meninggalkan warung di tengah udara malam yang dingin. Sosoknya makin jauh diterangi lampu jalan yang redup. Aku memandang punggungnya sampai menghilang di ujung terminal. Entah kenapa ada perasaan aneh di dalam hati malam itu. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin dan langit terlihat mendung sejak subuh. Tubuhku terasa pegal karena semalam pulang terlalu malam setelah membereskan warung. Tapi seperti biasa, hidup tidak memberi banyak waktu untuk mengeluh. Aku tetap masuk ke dapur kecil sambil menyalakan tungku dan mulai menggoreng kacang untuk sambal pecel. Suara minyak mendesis memenuhi ruangan sempit rumah kami. Bu Ratna masih menyiapkan daun pisang sambil sesekali menguap kecil. Tidur Bapak semalam cuma sebentar, katanya lirih. Aku mengangguk sambil terus mengulek bumbu. Lumayan, padahal sebenarnya kepalaku masih berat.
Bayangan lelaki tua semalam terus muncul di pikiranku. Entah kenapa wajahnya sulit hilang dari ingatan. Aneh ya Pak, ujar Bu Ratna pelan. Beliau sopan sekali walaupun hidupnya susah. Iya, jarang ada orang seperti itu sekarang. Aku tidak menjawab. Tanganku terus mengaduk sambal kacang, tapi pikiranku melayang jauh. Aku membayangkan bagaimana lelaki setua itu harus tidur di emperan toko dalam udara dingin. Bahkan untuk makan saja sulit. Hati kecilku terus merasa tidak tenang. Setelah semua dagangan siap, aku mulai mendorong gerobak menuju terminal seperti biasa. Jalanan masih agak sepi karena matahari belum sepenuhnya naik. Aku melewati gang-gang kecil sambil mendengar suara ayam dan radio tetangga yang mulai menyala. Sesampainya di dekat terminal, langkahku mendadak melambat. Aku mengernyit bingung. Di depan warung kecilku terlihat sebuah mobil pikap putih terparkir. Beberapa lelaki memakai topi proyek sedang menurunkan semen, cat, dan tumpukan kayu baru. Aku langsung berhenti. Hah? Aku menatap mereka beberapa detik sambil berpikir mungkin mereka salah tempat. Salah satu pria bertubuh besar melihatku lalu mendekat. Pak Darto? Tanyanya. Iya, saya sendiri. Bagus, berarti benar tempatnya. Aku makin bingung. Benar tempat apa? Pria itu tersenyum kecil sambil menunjuk warungku. Kami mau mulai renovasi hari ini. Aku tertawa bingung. Renovasi apa? Warung Bapak. Aku sampai melongo beberapa saat. Loh, tunggu dulu. Saya tidak pernah manggil tukang. Pria itu membuka map plastik lalu memeriksa beberapa kertas. Perintahnya jelas, Pak. Warung pecel milik Pak Darto dekat terminal kecil kota. Tapi saya nggak punya uang buat renovasi. Beberapa tukang lain mulai menurunkan cat dan papan kayu sambil bekerja santai seolah semua memang sudah direncanakan. Aku buru-buru mendekati mereka. Pak, ini pasti salah. Seorang tukang muda menjawab sambil tersenyum. Kami cuma kerja, Pak. Dadaku mulai berdebar aneh. Bu Ratna yang baru datang dari belakang juga langsung terkejut melihat suasana itu. Ya Allah, Pak, ini ada apa? Aku menggeleng cepat. Saya juga nggak ngerti. Pria bertugu besar tadi kembali menghampiri kami. Bapak tenang saja, semua biaya sudah dibayar lunas. Aku menatapnya tidak percaya. Dibayar siapa? Pria itu terdiam sebentar sebelum mengeluarkan secarik amplop coklat dari tasnya. Orangnya tidak mau disebut namanya. Aku menerima amplop itu perlahan. Tanganku bahkan ikut gemetar. Di dalamnya hanya ada selembar kertas kecil bertuliskan tangan. Kadang kebaikan kecil mampu menyelamatkan hidup seseorang. Aku membaca tulisan itu berulang kali. Entah kenapa dadaku langsung terasa sesak. Bu Ratna ikut membaca dari sampingku lalu menatapku pelan. Pak, bisiknya lirih. Aku tahu apa yang dipikirkannya. Kami langsung teringat lelaki tua semalam. Tapi rasanya tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang gelandangan bisa membayar renovasi warung? Salah satu tukang memanggilku. Pak Darto, kayu bagian belakang sudah lapuk semua. Untung cepat diganti. Kalau hujan besar bisa roboh. Aku memandang tiang kayu warung yang memang sudah kerapos dimakan usia. Selama ini aku tahu kondisi warungku buruk, tapi aku terus menunda memperbaikinya karena tidak punya uang. Dan sekarang, tiba-tiba semua berubah begitu saja dalam satu pagi. Beberapa pedagang sekitar mulai berkumpul menonton. Siapa yang bayarin, Pak? Dapat bantuan pemerintah? Menang undian? Aku hanya tersenyum lemah. Kalau saya tahu pasti sudah saya kasih tahu. Seorang tukang ojek bernama Jaya mendekat sambil tertawa. Wah, Pak Darto nanti jangan lupa kalau warungnya sudah jadi harga pecelnya jangan naik. Aku ikut tertawa kecil. Pembelinya saja belum tentu masih mau datang. Lah, malah sekarang pasti makin rame. Aku memandang warungku lagi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada harapan kecil muncul dalam hatiku. Harapan yang hampir lama hilang. Siang harinya, pekerjaan makin ramai. Kayu baru mulai dipasang. Dinding warung yang kusam dicat ulang. Bahkan meja dan kursi baru ikut datang menggunakan pikap lain. Aku benar-benar tidak percaya melihat semua itu. Pak, panggil salah satu tukang sambil membawa daftar barang. Nanti lampunya diganti juga sama yang lebih terang. Aku langsung menggeleng panik. Wah, jangan mahal-mahal, Pak. Tukang itu tertawa kecil. Semua sudah dibayar. Kalimat itu terus terngiang di telingaku sejak pagi. Semua sudah dibayar. Tapi oleh siapa? Aku duduk di kursi plastik sambil memandangi amplop coklat tadi berulang kali. Tulisan tangan di kertas itu terlihat sederhana, tapi terasa hangat. Kadang kebaikan kecil mampu menyelamatkan hidup seseorang. Aku memejamkan mata perlahan. Bayangan lelaki tua yang makan pecel semalam kembali muncul di pikiranku. Cara beliau mengucapkan terima kasih. Tatapannya yang teduh, dan kata-katanya sebelum pergi. Bapak akan mendapat balasan kebaikan suatu hari nanti. Saat itu aku hanya menganggapnya ucapan biasa. Tapi sekarang bulu kuduku perlahan meremang. Aku memandang langit terminal yang mulai cerah. Dalam hidup, ternyata memang ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Kadang sebuah kebaikan kecil yang kita anggap sepele, diam-diam sedang membuka jalan rezeki yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya terasa aneh bagiku. Sudah hampir seminggu warung pecelku direnovasi, tapi sampai sekarang aku masih belum benar-benar percaya semua ini terjadi.
Setiap pagi saat datang ke terminal, yang kulihat bukan lagi warung kayu reyot dengan atap bocor, melainkan suara mesin bor, palu bertalu-talu, dan para tukang yang sibuk bekerja sejak matahari belum tinggi. Aku sering berdiri cukup lama di pinggir jalan hanya untuk memandangi semuanya. Kadang aku sampai bertanya dalam hati, apa ini benar warung milikku? Bau cat baru mulai menggantikan aroma kayu lapuk yang selama bertahun-tahun melekat di tempat itu. Dinding yang dulu kusam kini perlahan berubah cerah. Meja-meja lama yang goyang sudah disingkirkan. Bahkan lantai semen yang retak-retak kini diperbaiki sampai rata. Namun di balik semua perubahan itu, pikiranku justru semakin penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya yang membayar semua ini? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku siang dan malam. "Pak, jangan melamun terus," kata Bu Ratna suatu pagi sambil menyerahkan segelas kopi hitam. Aku menerima gelas itu pelan lalu duduk di kursi plastik depan warung. "Bapak masih kepikiran ya?" tanyanya lagi. Aku tersenyum kecil. "Kalau kamu ada di posisi Bapak juga pasti kepikiran." Bu Ratna duduk di sampingku sambil memandang para tukang yang sedang memasang plafon baru. "Menurut Bapak, benar orang tua itu?" Aku terdiam cukup lama. Entahlah, tapi rasanya aneh sekali. Aku mengangguk pelan. Aneh? Setiap kali mengingat lelaki tua itu, dadaku selalu terasa berbeda. Ada sesuatu dalam tatapannya malam itu yang sulit dijelaskan. Cara beliau berbicara tenang, cara beliau mengucapkan terima kasih, sampai kalimat terakhir sebelum pergi. "Bapak akan mendapat balasan kebaikan suatu hari nanti." Kalimat itu sekarang terus terngiang di telingaku. Seorang tukang mendekat sambil membawa papan kayu. "Pak Darto, nanti tulisan nama warungnya mau diganti sekalian." Aku tersadar dari lamunanku. "Hah? Tulisan?" "Iya, biar lebih bagus." Aku langsung menggeleng cepat. "Jangan aneh-aneh, tulis saja seperti biasa." Tukang itu tertawa. "Siapa?" Aku memang tidak pernah suka hal berlebihan. Bagiku bisa tetap jualan saja sudah cukup. Tapi sekarang keadaan seperti memaksaku menerima sesuatu yang bahkan tidak pernah kubayangkan. Siang itu terminal cukup ramai. Banyak orang sengaja berhenti hanya untuk melihat renovasi warungku. "Pak Darto sekarang jadi orang kaya nih. Kalau nanti warungnya bagus jangan lupa sama pelanggan lama." Aku hanya tertawa kecil melayani candaan mereka walau hati masih bingung. Bahkan Jaya, sopir angkot langgananku, ikut menggoda. "Pak, jangan-jangan Bapak punya saudara miliarder diam-diam." "Kalau punya dari dulu saya nggak jualan pecel." Orang-orang tertawa. Tapi setelah mereka pergi, senyumku perlahan hilang lagi. Aku kembali memandangi amplop coklat yang kusimpan di saku baju sejak hari pertama. Kertas kecil itu sudah mulai kusut karena terlalu sering kubuka. Kadang kebaikan kecil mampu menyelamatkan hidup seseorang. Aku membacanya lagi dan lagi, seolah berharap menemukan jawaban tersembunyi di sana. Malam harinya, aku dan Bu Ratna duduk di rumah kontrakan kami yang sederhana. Lampu ruang tamu redup, sementara suara televisi tetangga terdengar samar dari luar. "Apa kita perlu cari tahu siapa orangnya?" tanya Bu Ratna. Aku menghela napas panjang. Mau cari bagaimana? Ke tukang mungkin? Mereka juga tidak tahu. Memang selama beberapa hari ini aku sudah mencoba bertanya pada semua tukang, tapi jawaban mereka sama. Mereka hanya menerima pekerjaan dari seseorang lewat mandor dan diminta langsung mulai renovasi tanpa banyak penjelasan. "Yang bayar orangnya pakai mobil hitam," kata salah satu tukang kemarin. "Laki-laki atau perempuan?" tanyaku waktu itu. "Kurang tahu, Pak. Saya cuma lihat dari jauh." Jawaban-jawaban itu justru membuat pikiranku makin tidak tenang. Aku bukan takut menerima bantuan, tapi aku takut punya utang budi pada orang yang tidak kukenal. Bu Ratna memandangku pelan. "Kalau memang itu rezeki baik, kenapa Bapak malah gelisah?" Aku tersenyum tipis. "Karena Bapak belum pernah dapat rezeki sebesar ini." Ia terdiam. Aku tahu istriku juga sebenarnya bingung, hanya saja ia mencoba lebih tenang dariku. Malam semakin larut. Aku rebahan di tikar tipis sambil menatap langit-langit rumah. Tapi mataku sulit terpejam. Bayangan lelaki tua itu lagi-lagi muncul. Aku ingat saat beliau memegang bungkus nasi pemberianku dengan tangan gemetar. "Kenapa Bapak baik sekali sama saya?" Dan aku menjawab, "Karena saya juga pernah susah." Aku menutup mata perlahan. Dulu aku memang pernah ada di posisi hampir seperti beliau. Bertahun-tahun lalu saat baru merantau ke kota, aku pernah tidur di emperan toko karena tidak punya uang kontrakan. Pernah juga menahan lapar 2 hari sambil mencari pekerjaan. Waktu itu ada seorang penjual soto yang memberiku makan gratis tanpa bertanya apapun. Aku masih ingat jelas wajahnya sampai sekarang. Mungkin karena pernah merasakan itulah, aku tidak tega melihat orang kelaparan. Pagi berikutnya renovasi hampir selesai. Warungku kini terlihat jauh berbeda. Cat baru berwarna hijau muda membuat tempat itu tampak lebih hidup. Lampu-lampu terang dipasang di bagian depan.
Bahkan ada etalase kaca baru yang membuat daganganku terlihat lebih rapi. Aku berdiri mematung cukup lama melihat semuanya. Pak Garto, suara Jaya membuyarkan lamunanku. Wah, sekarang warung Bapak keren sekali. Aku tersenyum kecil. Masih aneh rasanya lihat begini. Pembeli pasti tambah banyak. Aku berharap begitu. Karena jujur saja, selama ini aku lelah melihat warungku perlahan kalah bersaing dengan tempat makan lain. Namun di balik rasa syukur itu, pikiranku tetap belum tenang. Siapa orang yang melakukan semua ini? Siang itu, saat aku sedang membantu memindahkan meja baru, salah satu tukang mendekat kepadaku. Pak, ada titipan lagi. Titipan apa? Ia menyerahkan sebuah kantong plastik kecil. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya ada celemek baru warna coklat tua dan sebuah tulisan kecil di kertas putih. Jangan berhenti memberi makan orang lapar. Jantungku langsung berdegup lebih keras. Tanganku sampai gemetar membaca kalimat itu. Aku menatap tukang tadi cepat. Siapa yang kasih ini? Tadi ada orang datang sebentar naik mobil. Langsung pergi lagi. Orangnya bagaimana? Tua, Pak. Rambutnya putih. Dadaku langsung terasa sesak. Aku buru-buru berjalan ke pinggir jalan sambil melihat sekitar terminal. Kendaraan lalu lalang seperti biasa. Tidak ada mobil hitam, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin siang yang berembus pelan. Bu Ratna mendekat sambil melihat wajahku yang pucat. Pak, kenapa? Aku menyerahkan kertas itu padanya. Matanya langsung membesar pelan. Kami saling berpandangan tanpa bicara. Dalam hati kecilku, aku mulai yakin. Semua ini memang ada hubungannya dengan lelaki tua malam itu. Namun semakin yakin, justru semakin membuatku tidak habis pikir. Siapa sebenarnya beliau? Beberapa hari kemudian, renovasi warungku akhirnya selesai. Pagi itu aku datang lebih awal seperti biasa, tapi langkah kakiku mendadak berhenti begitu melihat warung pecilku berdiri di pinggir terminal dengan wajah yang benar-benar berbeda. Aku sampai terdiam cukup lama. Warung kayu kusam yang selama bertahun-tahun menemaniku mencari nafkah, kini berubah menjadi tempat makan sederhana yang bersih dan terang. Dindingnya sudah dicat rapi warna hijau muda, atap seng bocor diganti baru. Lampu putih menggantung terang di bagian depan. Bahkan papan nama warung juga dibuat lebih bagus dengan tulisan besar, Pecel Pak Darto. Tulisan itu terlihat sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku terasa hangat. Aku melangkah pelan masuk ke dalam warung. Lantainya kini rata dan bersih. Meja kayu baru tersusun rapi. Kursinya tidak lagi goyang seperti dulu. Ada rak kecil untuk menyimpan piring dan gelas. Bahkan etalase kacanya membuat dagangan terlihat jauh lebih menarik. Tanganku perlahan menyentuh meja baru itu. Aku seperti sedang bermimpi. Pak? Suara Bu Ratna terdengar pelan dari belakangku. Aku menoleh dan melihat istriku berdiri sambil menahan air mata. Bagus sekali ya, bisiknya. Aku mengangguk perlahan. Untuk beberapa saat kami hanya berdiri diam memandangi warung itu tanpa bicara. Setelah bertahun-tahun hidup pas-pasan dan menahan malu karena kondisi warung yang reot, akhirnya tempat kecil ini terlihat layak juga. Namun bersamaan dengan rasa syukur itu, pertanyaan lama kembali muncul di kepalaku. Siapa sebenarnya yang melakukan semua ini? Sampai hari itu aku masih belum menemukan jawabannya. Aku menghela napas panjang lalu mulai menyusun dagangan di etalase baru. Rasanya aneh sekali. Biasanya aku harus hati-hati karena meja lama sering miring. Sekarang semuanya rapi dan nyaman. Pak, coba lihat dari luar, kata Bu Ratna. Aku keluar sebentar lalu memandang warung dari pinggir jalan. Untuk pertama kalinya aku merasa warungku tidak kalah dengan tempat makan lain di sekitar terminal. Bahkan beberapa orang yang lewat mulai berhenti memperhatikan. Ini warung Pak Darto? Wah, berubah total. Bagus sekarang. Aku hanya tersenyum kecil sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Jujur saja aku belum terbiasa mendapat perhatian seperti itu. Biasanya orang lewat begitu saja tanpa melirik warungku. Tak lama kemudian Jaya, sopir angkot langgananku, datang sambil tertawa lebar. Pak Darto, saya kira salah tempat tadi. Aku ikut tertawa kecil. Masih warung yang sama. Ini mah sudah seperti rumah makan sekarang. Jaya langsung duduk di kursi baru sambil melihat sekeliling. Wah, kursinya nggak goyang lagi. Syukurlah, lampunya juga terang. Dulu saya makan sambal sampai nggak kelihatan tempenya. Aku tertawa lebih keras kali ini. Suasana pagi itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku membuka warung tanpa rasa minder. Biasanya aku selalu malu kalau ada pelanggan melihat atap bocor atau dinding kayu lapuk. Sekarang aku justru merasa nyaman berdiri di dalamnya. Pembeli mulai berdatangan lebih ramai dari biasanya. Beberapa pelanggan baru ikut mampir karena penasaran melihat warung yang ramai dibicarakan orang terminal. Pak, pecelnya 1, saya 2 bungkus ya, tambah peyek 1. Tanganku mulai sibuk melayani pesanan tanpa henti. Aku sampai sedikit kewalahan karena sudah lama tidak seramai itu. Bu Ratna ikut membantu membungkus nasi sambil sesekali tersenyum bahagia. Pak, sambalnya habis, tambah lagi di cobek belakang. Suara pelanggan, aroma sambal kacang dan tawa kecil mulai memenuhi warung kami. Aku
Aku hampir lupa kapan terakhir kali suasana seperti ini terjadi. Beberapa bulan terakhir pembeli memang semakin sedikit. Kadang sampai siang dagangan masih banyak tersisa. Tapi sekarang kursi-kursi baru itu hampir penuh. Seorang pelanggan baru berkata sambil makan, "Tempatnya bersih sekarang, Pak. Jadi nyaman." Aku mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih. Mendengar kalimat sederhana seperti itu saja rasanya sudah membuat hatiku lega. Siang hari terminal makin ramai. Orang-orang mulai sengaja mampir hanya karena mendengar cerita tentang renovasi misterius warungku. Ada yang bilang dibantu orang kaya, ada yang bilang dapat warisan. Aku hanya tertawa mendengar gosip mereka. Kalau saja mereka tahu, aku sendiri juga masih bingung. Di sela kesibukan melayani pelanggan, pikiranku sesekali kembali mengingat lelaki tua malam itu, Mbah Wiryo. Sudah beberapa hari beliau tidak terlihat lagi. Aku bahkan beberapa kali memperhatikan sekitar terminal berharap bisa melihat sosoknya berjalan pelan seperti malam itu. Tapi tidak ada. Entah kenapa aku jadi ingin bertemu beliau lagi. Bukan untuk meminta jawaban, tapi sekedar memastikan beliau baik-baik saja. Menjelang sore daganganku hampir habis total. Hal yang sudah lama sekali tidak terjadi. Aku duduk sebentar sambil mengusap peluh di leher. Kapan terakhir kali pecel kita habis secepat ini? Tanyaku pada Bu Ratna. Ia tertawa kecil. Mungkin setahun lalu. Aku ikut tersenyum. Rasa lelah hari itu terasa berbeda. Tubuh memang capek, tapi hati terasa ringan. Seorang anak kecil mendekati warung sambil memandang lauk di etalase. Pakaiannya lusuh dan wajahnya terlihat ragu-ragu. Aku langsung teringat malam saat Mbah Wiryo datang. "Dek, mau makan?" tanyaku. Anak itu menunduk malu. "Saya belum punya uang, Mbak." Aku tersenyum kecil. "Duduk saja." Bu Ratna langsung paham tanpa perlu aku jelaskan. Ia mengambil nasi lalu membungkus pecel hangat untuk anak itu. "Dimakan sini saja." Mata anak kecil itu langsung berbinar. "Beneran, Pak?" "Iya." Aku memandang anak itu makan dengan lahap di sudut warung. Dan entah kenapa, dadaku tiba-tiba terasa hangat lagi. Mungkin karena aku mulai sadar sesuatu. Warung ini berubah bukan hanya supaya terlihat bagus. Mungkin ada alasan lain kenapa semua ini terjadi. Malam mulai turun perlahan. Lampu-lampu baru di warung menyala terang menerangi pinggir terminal yang mulai gelap. Aku berdiri di depan warung sambil memandang papan nama baru yang bergoyang kecil tertiup angin malam. Bu Ratna keluar membawa 2 gelas teh hangat. "Capek ya, Pak?" Aku menerima gelas itu sambil tersenyum. "Capek, tapi senang." Ia ikut memandang warung kami. "Bapak sadar nggak? Apa? Sekarang warung ini jadi tempat yang benar-benar hidup lagi." Aku terdiam mendengar kata-katanya. Lalu perlahan aku mengangguk. Iya, warung kecil ini akhirnya hidup lagi. Dan semua bermula dari satu malam hujan, saat seorang gelandangan tua lapar datang meminta sedikit makanan hangat. Sore itu langit terlihat mendung sejak siang. Angin berembus pelan, membawa aroma hujan yang sebentar lagi turun. Warung pecelku masih cukup ramai, seperti beberapa hari terakhir setelah renovasi selesai. Aku sibuk melayani pelanggan sambil sesekali mengelap keringat di dahi. "Pak, tambah sambalnya sedikit?" "Iya, sebentar." "Payeknya 2 ya?" "Siap." Suasana terminal sore itu penuh suara kendaraan dan orang-orang yang baru pulang kerja. Lampu-lampu warung mulai menyala satu persatu karena langit makin gelap. Aku sedang menuang sambal ke piring pelanggan ketika suara mobil berhenti terdengar tepat di depan warung. Aku tidak terlalu memperhatikan awalnya. Di terminal memang sering ada mobil lewat. Tapi beberapa pelanggan tiba-tiba menoleh ke arah jalan. "Wah, mobil siapa tuh?" Aku ikut melirik sebentar. Sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan warungku. Badannya mengkilap bersih, jauh berbeda dengan kendaraan tua yang biasa parkir di sekitar terminal. Aku langsung merasa aneh. Pintu mobil terbuka perlahan. Seorang pria sekitar usia 40-an turun dengan pakaian rapi dan jas abu-abu gelap. Rambutnya tertata rapi, sepatunya mengilap, dan wajahnya terlihat tenang namun berwibawa. Orang-orang sekitar mulai memperhatikan. Cari siapa ya? Pejabat mungkin? Pria itu berdiri sebentar memandangi papan nama warungku sebelum akhirnya berjalan mendekat. Aku buru-buru membersihkan tangan dengan lap kecil. "Silahkan, Pat," kataku sopan. Pria itu tersenyum tipis. "Ini warung pecel milik Pak Darto?" "Iya, saya sendiri." Ia mengangguk pelan lalu menatapku cukup lama. Entah kenapa tatapannya terasa aneh. Bukan tajam tapi seperti sedang memastikan sesuatu. "Boleh saya bicara sebentar?" tanyanya sopan. Aku mulai bingung. "Iya, silahkan duduk dulu." Aku menarik kursi untuknya. Beberapa pelanggan masih diam-diam memperhatikan dari meja lain. Pria itu duduk tenang sementara aku menuangkan segelas teh hangat. "Silahkan diminum, Pak." "Terima kasih." Cara bicaranya halus sekali. Aku duduk perlahan di depannya sambil mencoba menebak-nebak siapa sebenarnya orang ini. "Maaf, Bapak siapa ya?" tanyaku akhirnya. Pria itu tersenyum kecil. "Perkenalkan, nama saya Arman." Aku mengangguk pelan. "Pak Arman ada keperluan apa ya ke sini?" Ia tidak langsung menjawab. Tangannya justru perlahan mengambil sesuatu di dalam jasnya. Sebuah foto kecil. Ia meletakkan foto itu di meja. Saat mataku melihat gambar di foto itu, jantungku langsung berdegup keras. Itu foto lelaki tua yang datang ke warungku malam hujan beberapa hari lalu. Mbah Wiryo,
Aku spontan menatap Arman cepat. "Bapak kenal beliau?" Arman tersenyum tipis sambil mengangguk. "Itu ayah saya." Aku sampai terdiam beberapa detik. Bu Ratna yang sedang membungkus nasi di belakang juga ikut berhenti bekerja karena mendengar percakapan kami. "Jadi, Mbah Wiryo?" ucapku pelan. "Iya," jawab Arman lembut. "Nama beliau memang Wiryo." Dadaku mendadak terasa penuh. Entah kenapa perasaanku campur aduk saat itu. Selama berhari-hari aku terus memikirkan siapa sebenarnya lelaki tua tersebut. Dan sekarang anaknya tiba-tiba datang dengan mobil mewah seperti ini. Arman memandang warungku perlahan. Warung ini sekarang jauh lebih bagus. Aku menelan ludah kecil. "Pak Arman, apa semua renovasi ini?" Ia langsung mengangguk pelan sebelum aku selesai bicara. "Iya, ayah saya yang meminta." Aku langsung terdiam total. Suara terminal di sekelilingku seperti mendadak menjauh. Jadi benar, semua ini memang karena lelaki tua itu. Aku memandang meja di depanku beberapa saat sambil mencoba mencerna semuanya. "Tapi, bagaimana bisa?" tanyaku lirih. Arman tersenyum kecil. "Ayah saya memang sering seperti itu." Aku mengernyit bingung. "Maksudnya?" Arman menarik napas pelan sebelum mulai bercerita. "Ayah saya dulu pernah sangat miskin, Pak Darto. Waktu muda beliau hidup susah sekali sampai pernah tidur di jalanan bertahun-tahun." Aku mendengarkan tanpa berkedip. Setelah berhasil membangun usaha, ayah saya tidak pernah lupa rasanya lapar dan dihina orang. Aku menatap Arman pelan. "Usaha?" Arman mengangguk. "Keluarga kami punya beberapa perusahaan sekarang." Aku langsung tercekat. "Perusahaan?" Pikiranku benar-benar tidak menyangka ke arah sana. "Tapi kenapa beliau berpakaian seperti gelandangan?" Arman tersenyum tipis lagi. "Itu memang kebiasaan ayah saya sejak ibu meninggal beberapa tahun lalu." Ia memandang keluar warung sesaat sebelum melanjutkan. "Beliau sering pergi sendirian tanpa memberitahu siapapun. Kadang naik angkutan umum, kadang berjalan kaki keliling kota hanya untuk melihat bagaimana orang memperlakukan orang miskin." Aku dan Bu Ratna saling berpandangan. Rasanya sulit dipercaya. Arman kembali bicara pelan. "Malam saat ayah saya datang ke sini, beliau sebenarnya sudah 2 hari tidak makan." Dadaku langsung terasa sesak mengingat kondisi Mbah Wiryo malam itu. "Sebelum ke sini," lanjut Arman, "ayah saya sempat diusir dari beberapa rumah makan karena dikira pengemis." Aku menunduk perlahan. Entah kenapa mendengar itu membuat hatiku nyeri. Tapi di tempat ini, Arman memandangku lurus. "Ayah saya diperlakukan seperti manusia." Aku langsung terdiam. Kalimat itu sama persis seperti ucapan Mbah Wiryo malam itu. Sudah lama saya tidak diperlakukan seperti manusia. Arman tersenyum kecil. Beliau pulang malam itu sambil menangis. Aku membelalakan mata pelan. "Menangis?" Arman mengangguk. "Ayah saya bilang, ada seorang penjual pecel sederhana yang memberinya makan tanpa memandang penampilan." Dadaku mulai terasa hangat sekaligus malu. "Padahal saya cuma memberi makan biasa, Pak." "Bagi Bapak mungkin biasa," jawab Arman pelan. "Tapi bagi orang yang sedang lapar dan diperlakukan buruk seharian, itu sangat berarti." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tanganku perlahan meremas lap kecil di meja. Arman lalu mengeluarkan sebuah amplop putih dan mendorongnya ke arahku. "Ayah saya juga titip ini." Aku langsung menggeleng cepat. "Wah, jangan, Pak. Renovasi saja saya sudah nggak enak." "Tenang saja," katanya sambil tersenyum. "Bukan uang banyak." Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya hanya ada sebuah surat tulisan tangan. Tulisan itu langsung ku kenal. Tulisan Mbah Wiryo. "Pak Darto, terima kasih karena masih memiliki hati baik di saat banyak orang mulai menilai manusia dari pakaian dan uangnya. Jangan pernah berhenti memberi makan orang lapar. Warung Bapak mungkin sederhana, tapi malam itu menjadi tempat paling hangat untuk saya." Mataku langsung terasa panas. Aku buru-buru menunduk. Entah kenapa air mata mulai menggenang begitu saja. Bu Ratna di belakang bahkan sudah mengusap matanya diam-diam. Arman memperhatikanku dengan tenang. "Ayah saya ingin datang sendiri sebenarnya," katanya pelan. "Tapi kesehatan beliau sedang menurun." Aku cepat mengangkat kepala. "Beliau sakit?" Arman mengangguk kecil. "Usia sudah tua." Aku langsung teringat tubuh kurus dan tangan gemetar Mbah Wiryo malam itu. Dadaku terasa makin sesak. "Pak Arman," kataku pelan, "tolong sampaikan ke beliau. Saya sangat berterima kasih." Arman tersenyum hangat. "Nanti saya sampaikan." Ia lalu berdiri perlahan. Aku ikut berdiri cepat. Saya benar-benar tidak tahu harus balas bagaimana. Arman menepuk bahuku pelan. Ayah saya tidak mengharapkan balasan. Ia memandang warungku sekali lagi sebelum berkata lirih. Beliau hanya senang karena ternyata masih ada orang baik di kota ini.
Setelah itu Arman berjalan keluar menuju mobil hitamnya. Aku berdiri mematung di depan warung sambil memegang surat dari Mbah Wiryo erat-erat. Mobil itu perlahan pergi meninggalkan terminal yang mulai gelap karena hujan rintik turun lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku akhirnya mengerti. Kadang satu piring makanan sederhana memang tidak bisa mengubah dunia, tapi bisa menyelamatkan hati seseorang yang hampir kehilangan harapan. 3 hari setelah kedatangan Arman ke warungku, hidup terasa berjalan berbeda. Warung pecelku semakin ramai setiap hari. Banyak pelanggan baru datang karena mendengar cerita tentang renovasi misterius dan perubahan besar tempat kecil ini. Bahkan beberapa sopir bus yang dulu jarang berhenti, sekarang mulai sering makan di sini. Namun di tengah semua kesibukan itu, pikiranku tetap sering melayang pada satu orang, Mbah Wiryo. Sejak Arman datang dan menceritakan semuanya, entah kenapa hatiku terus merasa ingin bertemu lagi dengan lelaki tua itu. Ada rasa rindu yang aneh, padahal kami baru bertemu 1 malam. Mungkin karena malam hujan itu meninggalkan sesuatu dalam hidupku. Sore itu langit terlihat cerah setelah seharian mendung. Angin terminal bertiup pelan membawa aroma gorengan dari pedagang sebelah. Aku sedang mengulek sambal kacang ketika Jaya, sopir angkot langgananku, tiba-tiba berseru dari depan warung. "Pak Darto, ada tamu." Aku mengangkat kepala sambil tetap memegang ulekan. "Siapa?" "Coba lihat sendiri." Aku menoleh ke arah jalan depan warung, dan seketika tanganku berhenti bergerak. Seorang lelaki tua berdiri tidak jauh dari pintu warung sambil tersenyum kecil ke arahku. Mbah Wiryo. Tapi kali ini beliau terlihat berbeda. Rambut putihnya sudah tersisir rapi, pakaiannya bersih dan sederhana, bukan lagi baju lusuh basah kehujanan seperti malam pertama kami bertemu. Ia memakai kemeja krem lengan panjang dan celana kain hitam yang sederhana namun rapi. Tubuhnya memang masih terlihat kurus, tapi wajahnya jauh lebih segar. Aku langsung berdiri pelan. Entah kenapa dadaku tiba-tiba terasa sesak. Untuk beberapa detik aku hanya memandang beliau tanpa bicara. Dan tanpa sadar, mataku mulai berkaca-kaca. "Mbah," suaraku bahkan terdengar bergetar. Beliau tersenyum hangat. "Pak Darto," aku buru-buru berjalan mendekat. "Ya Allah, Mbah sehat?" Mbah Wiryo tertawa kecil. "Masih dikasih napas sama Tuhan?" Aku tidak bisa menahan haru melihat beliau berdiri sehat di depanku. Entah kenapa perasaan itu datang begitu saja. Mungkin karena setelah mendengar cerita Arman tentang kondisi beliau malam itu, aku benar-benar khawatir. Bu Ratna yang melihat dari belakang langsung ikut mendekat sambil tersenyum lebar. "Mbah Wiryo, akhirnya datang lagi." Beliau mengangguk sopan. "Maaf baru sempat datang." Aku buru-buru menarik kursi paling nyaman di warung. "Mbah duduk sini." Beliau duduk perlahan sambil memandang sekeliling warung yang kini sudah berubah jauh lebih bagus. Matanya terlihat berbinar kecil. "Warungnya sekarang indah sekali." Aku langsung menunduk malu. "Semua karena Mbah." Beliau pelan-pelan menggeleng. "Bukan karena saya." "Kalau bukan karena Mbah, warung ini mungkin masih bocor sampai sekarang." Mbah Wiryo tersenyum tipis. "Tidak Pak Darto, semua ini karena hati baik Bapak sendiri." Aku langsung terdiam. Kalimat sederhana itu justru membuat mataku makin panas. Aku duduk di depan beliau sambil memandang wajah tuanya yang teduh. Kini setelah tampil lebih bersih, aku baru sadar kalau sorot mata beliau sebenarnya sangat tenang dan berwibawa. Berbeda sekali dengan kesan rapuh saat pertama datang dulu. "Mbah mau makan pecel lagi?" tanyaku. Beliau tertawa kecil. "Kalau tidak merepotkan, jangan bilang begitu." Aku segera mengambil nasi hangat terbaik hari itu. Kutambah sayur, sambal kacang, tempe, tahu, dan peyek maling renyah. Tanganku bergerak cepat, tapi hatiku terasa hangat sekali. Saat piring itu kuletakkan di depan beliau, Mbah Wiryo memandangku cukup lama. "Terima kasih." Aku tersenyum kecil. "Kali ini jangan nolak teh hangat juga." Beliau tertawa lebih lepas. "Baik." Suasana warung sore itu terasa berbeda. Para pelanggan diam-diam memperhatikan kami, tapi aku tidak peduli. Yang kurasakan hanya rasa syukur karena bisa melihat beliau sehat kembali. Saat mulai makan, Mbah Wiryo tetap seperti dulu. Pelan, sopan, dan penuh rasa syukur. "Rasanya masih sama," katanya sambil tersenyum kecil. "Semoga belum berubah. Justru karena rasanya tidak berubah, warung ini akan selalu ramai." Aku tertawa kecil. "Mbah bisa saja." Beberapa menit kami hanya berbincang ringan. Tentang cuaca, tentang terminal yang semakin ramai, dan tentang hidup sederhana. Lalu tiba-tiba Mbah Wiryo menatapku serius. "Pak Darto." "Iya, Mbah. Terima kasih karena malam itu Bapak tidak mengusir saya." Dadaku langsung terasa berat lagi. "Mbah jangan bilang begitu." Tapi itu kenyataannya. Aku menunduk pelan. Mbah Wiryo melanjutkan dengan suara tenang. "Malam itu saya benar-benar merasa sangat lelah." Aku diam mendengarkan. "Bukan hanya lapar," lanjutnya pelan, "tapi juga lelah dipandang hina." Suasana warung mendadak terasa sunyi bagiku. Ada rumah makan yang menyuruh saya pergi sebelum sempat bicara. Hari-hari setelah kedatangan kembali Mbah Wiryo terasa seperti lembar hidup baru bagiku dan keluargaku. Warung pecel kecil di pinggir terminal yang dulu hampir sepi, kini berubah ramai sejak pagi sampai malam. Bahkan kadang sebelum matahari benar-benar naik, beberapa pelanggan sudah datang mencari sarapan.
Aku yang dulu sering duduk melamun menunggu pembeli, sekarang justru hampir tidak punya waktu untuk duduk. Pak, 2 bungkus di bawah ya. Tambah tempenya 1. Sambelnya dipisah, Pak. Suara pelanggan terus bersahutan memenuhi warung setiap hari. Kadang aku sampai kewalahan sendiri melayani pesanan sambil mengulek sambal dan membungkus nasi. Bu Ratna bahkan beberapa kali tertawa melihat aku mondar-mandir tanpa berhentu. Pak Darto sekarang sudah seperti chef restoran besar, godanya suatu pagi. Aku ikut tertawa sambil tetap membungkus pecel. Chef apaan, tangan saya saja masih bau terasi. Namun jauh di dalam hati, aku benar-benar bersyukur. Sudah lama sekali aku tidak merasakan warung seramai ini. Dulu setiap malam aku sering duduk menghitung uang hasil jualan dengan kepala pusing karena tidak cukup untuk kebutuhan besok. Sekarang meski belum kaya, setidaknya aku tidak lagi terlalu takut memikirkan makan hari berikutnya. Perubahan itu terasa perlahan tapi nyata. Atap rumah kontrakan kami yang bocor akhirnya bisa diperbaiki. Anak bungsuku, Rian, yang sempat menunggak uang sekolah, akhirnya bisa kembali belajar dengan tenang. Aku masih ingat malam saat Rian pulang membawa buku baru dari sekolah. "Pak," katanya pelan sambil tersenyum malu. "Iya, aku sekarang sudah boleh ikut ujian." Aku yang sedang memperbaiki kursi langsung menoleh cepat. "Serius?" Rian mengangguk semangat. Bu guru bilang tunggakannya sudah lunas. Aku spontan menatap Bu Ratna yang berdiri di dapur kecil. Istriku tersenyum sambil mengusap mata diam-diam. Dadaku langsung terasa penuh. Selama beberapa bulan terakhir, hal itu yang paling sering membuatku tidak bisa tidur. Aku takut anakku harus berhenti sekolah hanya karena aku tidak mampu membayar biaya. Dan sekarang perlahan semuanya mulai membaik. Malam itu kami makan bersama dengan suasana yang sudah lama tidak kurasakan. Tidak mewah, tetap hanya tempe goreng dan sayur sederhana. Tapi rasanya hangat sekali. "Pak," kata Rian sambil makan, "warung kita sekarang terkenal ya?" Aku tertawa kecil. "Terkenal di terminal saja. Tapi tadi temanku bilang pecel Bapak enak." Aku tersenyum pelan. Mungkin bagi orang lain itu kalimat biasa. Tapi bagiku, mendengar anakku bangga pada pekerjaanku terasa sangat berarti. Dulu aku sering merasa malu karena hanya penjual pecel kecil di pinggir jalan. Tapi sekarang, perlahan aku mulai belajar mensyukuri hidupku sendiri. Beberapa minggu kemudian, warung semakin ramai. Bahkan ada pelanggan dari luar daerah yang sengaja mampir karena mendengar cerita tentang warung sederhana yang pernah menolong seorang gelandangan tua. Awalnya aku tidak nyaman cerita itu menyebar. "Pak Darto sekarang viral," kata Jaya suatu pagi sambil tertawa. "Viral apaan? Banyak orang ngomongin Bapak." Aku hanya menggeleng malu. Aku tidak pernah merasa melakukan sesuatu yang hebat. Memberi makan orang lapar bagiku hal biasa. Tapi ternyata cerita kecil itu menyentuh banyak orang. Suatu siang seorang ibu muda datang bersama anak kecilnya. "Pak, saya sengaja makan di sini." Aku bingung. "Memangnya kenapa, Bu?" Ibu itu tersenyum hangat. "Saya dengar Bapak pernah menolong orang tua kelaparan." Aku langsung tersenyum canggung. "Itu cuma kebetulan saja. Justru orang seperti Bapak sekarang jarang." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Kadang aku masih sulit percaya hidupku berubah sejauh ini hanya karena satu keputusan sederhana di malam hujan. Namun yang paling membuatku bersyukur bukan soal uang atau ramainya warung, melainkan suasana keluarga kami yang perlahan kembali hangat. Dulu aku sering mudah marah karena tekanan hidup. Kalau dagangan sepi, aku jadi pendiam di rumah. Bu Ratna juga sering menangis diam-diam memikirkan kebutuhan dapur. Sekarang kami mulai lebih sering tertawa. Suatu malam setelah warung tutup, aku duduk di depan rumah sambil minum kopi. Angin malam terasa sejuk. Bu Ratna duduk di sampingku. "Pak, iya, Bapak sadar gak hidup kita berubah sekali?" Aku tersenyum kecil sambil memandang jalan gang yang sepi. "Iya, kadang saya masih takut ini cuma mimpi." Aku tertawa pelan. "Saya juga." Bu Ratna terdiam sebentar sebelum berkata lirih. "Mungkin ini memang balasan dari kebaikan Bapak." Aku langsung menggeleng pelan. "Jangan begitu. Tapi coba pikir," katanya sambil menatapku. "Dari sekian banyak orang, kenapa rezeki itu datang ke kita setelah malam itu?" Aku tidak langsung menjawab. Sejujurnya aku sendiri sering memikirkan hal yang sama. Mungkin memang benar, Tuhan punya cara sendiri membalas ketulusan seseorang. Namun aku juga takut menjadi sombong karena merasa berjasa. Yang penting, kataku akhirnya, jangan sampai kita berubah. Bu Ratna mengangguk perlahan. Dan aku memang memegang itu dalam hati. Meski warung semakin ramai, aku tidak ingin kehilangan alasan kenapa tempat ini terasa hidup sekarang. Karena itu aku mulai membuat satu kebiasaan baru. Setiap hari, aku selalu menyisihkan beberapa bungkus nasi untuk orang yang benar-benar lapar. Kadang tukang becak tua, kadang pengamen kecil, kadang gelandangan yang lewat depan terminal. Suatu sore, Jaya melihatku memberikan nasi pada seorang pemulung tua. "Pak Darto," katanya sambil tersenyum, "kalau terus begini nanti Bapak rugi." Aku tertawa kecil. Dulu juga ada orang yang kasih saya makan waktu susah. Jaya mengangguk pelan. Mungkin hidup memang seperti itu. Kebaikan kecil berpindah dari satu orang ke orang lain tanpa pernah benar-benar hilang. Beberapa hari kemudian, Mbah Wiryo datang lagi ke warung. Kali ini beliau memakai kemeja putih sederhana dan tongkat kecil di tangan. Saat melihat warung penuh pelanggan, beliau tersenyum sangat lebar. "Wah, sekarang susah cari kursi kosong." Aku cepat menghampiri beliau.
Kalau untuk Mbah, kursinya selalu ada. Beliau tertawa kecil, lalu duduk di dekat etalase. Matanya memperhatikan suasana warung dengan tenang. Suara pelanggan, aroma sambal kacang, dan tawa kecil memenuhi ruangan sederhana itu. Pak Darto, katanya pelan setelah beberapa saat. Iya Mbah, Bapak sekarang bahagia. Aku terdiam sebentar, lalu perlahan aku mengangguk. Alhamdulillah. Mbah Miryo tersenyum hangat. Itu yang paling penting. Aku memandang beliau cukup lama. Kalau dipikir-pikir, lelaki tua ini bukan hanya membantu memperbaiki warungku. Beliau juga seperti mengingatkanku kembali bahwa hidup bukan cuma soal mencari uang, tapi soal menjaga hati tetap manusia. Malam itu, setelah warung tutup, aku berdiri sendirian memandangi papan nama pecel Pak Darto yang bergoyang pelan diterpa angin malam. Lampu warung masih menyala terang, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam kesulitan, aku tidak lagi merasa takut menghadapi hari esok. Malam itu udara terminal terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, hanya cahaya lampu jalan yang memantul di aspal basah bekas hujan sore tadi. Warung pecelku masih cukup ramai, tapi suasananya terasa tenang. Aroma sambal kacang bercampur teh hangat memenuhi ruangan kecil yang kini sudah jauh berbeda dari dulu. Aku sedang membereskan piring ketika kulihat sosok yang sangat kukenal berjalan perlahan dari arah jalan terminal. Mbah Wirya. Beliau datang sendirian sambil membawa tas kecil coklat tua di tangan kirinya dan tongkat kayu sederhana di tangan kanan. Pakaiannya rapi seperti biasanya. Tapi entah kenapa malam itu wajahnya terlihat lebih tenang, sekaligus lebih jauh. Aku langsung menghampiri. Mbah, beliau tersenyum hangat. Pak Darto? Aku segera memegang lengannya pelan. Mbah duduk dulu. Beliau mengangguk kecil lalu duduk di kursi dekat etalase favoritnya. Kursi yang hampir selalu beliau pilih setiap datang ke warung ini. Bu Ratna yang melihat dari belakang langsung ikut mendekat sambil tersenyum. Mbah Wiryo sudah lama nggak datang. Iya Bu, jawab beliau pelan. Badan agak kurang enak beberapa hari ini. Dadaku langsung terasa tidak nyaman mendengarnya. Sekarang sehat Mbah? Beliau tertawa kecil. Namanya orang tua ya beginilah. Aku segera mengambilkan teh hangat dan sepiring pecel lengkap seperti biasa. Saat makanan itu kuletakkan di meja, beliau memandangku cukup lama. Bapak selalu repot setiap saya datang. Aku tersenyum kecil. Kalau bukan karena Mbah, mungkin warung ini sudah tutup. Beliau langsung menggeleng perlahan. Jangan bicara begitu. Tapi memang kenyataannya begitu. Mbah Wiryo menatap sekeliling warung yang malam itu penuh pelanggan. Lampu terang menggantung di langit-langit. Kursi-kursi hampir penuh. Orang-orang makan sambil tertawa kecil dan mengobrol hangat. Beliau tersenyum tipis. Warung ini hidup karena hati Bapak sendiri. Aku terdiam. Sampai sekarang aku memang masih sulit menerima pujian seperti itu. Bagiku aku hanya menjalani hidup biasa. Bangun pagi, jualan pecel, mencari nafkah untuk keluarga. Tapi sejak bertemu Mbah Wiryo, hidupku seperti berubah pelan-pelan. Bukan cuma soal rezeki, tapi juga cara memandang manusia. Mbah Wiryo mulai makan perlahan seperti biasa. Tetap tenang, tetap penuh syukur. Sesekali beliau tersenyum kecil menikmati sambal kacang buatanku. Rasanya masih sama, katanya. Kalau berubah nanti pelanggan kabur. Beliau tertawa kecil. Suasana terasa hangat malam itu. Namun entah kenapa hatiku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku lalu memperhatikan tas kecil di samping kursinya. Mbah mau pergi? Beliau berhenti makan sebentar. Lalu perlahan mengangguk. Iya. Dadaku langsung terasa aneh. Pergi kemana? Melanjutkan perjalanan. Aku mengernyit pelan. Perjalanan? Beliau tersenyum tipis sambil memandang jalanan terminal di luar warung. Sudah lama saya suka berjalan dari kota ke kota. Aku duduk perlahan di depan beliau. Kenapa harus pergi lagi, Mbah? Tinggal saja di sini beberapa hari. Beliau menggeleng pelan. Hidup ini terlalu luas kalau hanya diam di satu tempat. Aku terdiam. Entah kenapa malam itu ucapan beliau terasa lebih dalam dari biasanya. Mbah pergi sendiri? Nanti Arman menyusul. Aku mengangguk pelan, meski hati terasa berat. Selama beberapa bulan terakhir, kehadiran Mbah Wiryo sudah seperti bagian dari warung ini. Bahkan beberapa pelanggan tetap mulai mengenal beliau. Jaya yang baru datang langsung tersenyum lebar. Wah, Mbah Wiryo datang. Beliau tertawa kecil sambil mengangguk. Mau pamitan malah ketemu kamu. Pamitan? Jaya langsung terlihat bingung. Aku hanya diam. Setelah Jaya duduk di meja lain, suasana kembali tenang. Mbah Wiryo meminum tehnya perlahan lalu menatapku cukup lama. Pak Darto? Iya, Mbah. Terima kasih. Aku langsung menghela napas kecil. Mbah sudah berkali-kali bilang begitu. Tapi saya memang berterima kasih. Aku menunduk pelan. Beliau lalu berkata dengan suara tenang. Malam hujan itu mungkin terlihat biasa untuk Bapak.
Aku mengangkat kepala perlahan. Tapi bagi saya, malam itu mengingatkan kalau dunia belum kehilangan hati. Dadaku langsung terasa hangat. Aku tidak tahu kenapa setiap mendengar ucapan beliau, rasanya seperti sedang dinasehati ayah sendiri. Mbah Wiryo tersenyum kecil. Dulu waktu muda saya pernah sangat miskin. Aku mengangguk pelan karena Arman pernah menceritakannya. Saya pernah tidur di jalan, makan dari sisa orang lain, bahkan dianggap sampah. Beliau memandang kedua tangannya yang mulai keriput. Karena itu saya tahu rasanya diperlakukan rendah. Suasana warung terasa semakin sunyi bagiku. Makanya, lanjut beliau lirih, saat Bapak mempersilahkan saya duduk malam itu. Hati saya sangat tersentuh. Aku memandang beliau tanpa bicara. Mbah Wiryo lalu tersenyum hangat. Kebaikan kecil kadang bisa menyelamatkan hidup seseorang. Kalimat itu membuatku langsung diam. Beliau melanjutkan, orang sering berbicara harus kaya dulu untuk membantu. Aku mengangguk pelan. Padahal kadang satu piring makanan, satu kursi kosong, atau satu ucapan baik saja bisa mengubah nasib orang tanpa diduga. Mataku mulai terasa panas lagi. Aku teringat bagaimana dulu aku hanya memberi makan karena merasa kasihan. Tidak pernah sedikit pun berpikir semua ini akan mengubah hidup keluargaku. Namun ternyata dari satu malam sederhana itu, begitu banyak hal berubah. Warungku berubah. Hidup keluargaku berubah. Bahkan mungkin hati banyak orang ikut berubah. Mbah Wiryo tersenyum sambil melihat pelanggan di warungku. Sekarang lihat, katanya pelan. Warung kecil ini bukan cuma tempat makan. Aku mengikuti arah pandang beliau. Ada supir angkot tertawa bersama tukang ojek. Ada anak kecil makan nasi bungkus sambil tersenyum. Ada pengamen duduk kenyang di sudut warung. Tempat ini sekarang jadi tempat orang merasa diterima. Dadaku langsung terasa sesak oleh haru. Aku tidak sadar sejak kapan warung kecil ini berubah menjadi seperti itu. Mungkin pelan-pelan sejak malam hujan tersebut. Mbah Wiryo lalu berdiri perlahan sambil memegang tongkatnya. Aku cepat membantu menopang lengannya. Mbah, hati-hati. Beliau tersenyum kecil. Tenang, saya belum dipanggil Tuhan malam ini. Aku tertawa pelan, meski mata mulai basah. Di depan warung, angin malam bertiup cukup dingin. Lampu jalan menerangi wajah tua beliau yang terlihat damai. Sebelum langkah pergi, Mbah Wiryo menepuk bahuku pelan. Pak Darto? Iya, Mbah. Jangan pernah berubah. Aku mengangguk pelan, insya Allah. Beliau tersenyum sekali lagi. Dan kalau suatu hari ada orang lapar datang ke warung ini, perlakukan dia seperti malam Bapak memperlakukan saya. Aku tidak sanggup langsung menjawab. Tenggorokanku terasa berat. Akhirnya aku hanya mengangguk pelan sambil menahan air mata. Mbah Wiryo lalu berjalan perlahan menuju mobil hitam yang sudah menunggu di pinggir jalan. Sebelum masuk, beliau sempat menoleh ke arah warungku sekali lagi. Lalu beliau mengangkat tangan kecil sambil tersenyum. Aku membalas lambaian itu sambil berdiri mematung di depan warung. Mobil perlahan bergerak meninggalkan terminal. Aku terus memandang sampai lampu belakangnya hilang di ujung jalan malam. Dan malam itu, di bawah lampu sedahanan warung kecil-kecilku, aku akhirnya benar-benar mengerti satu hal. Bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah benar-benar sia-sia. Karena kadang, satu tindakan sederhana bisa mengubah hidup seseorang. Lalu terus menyebar menjadi harapan bagi banyak orang lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah hari ini bisa memberi pelajaran bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang paling kaya, tetapi siapa yang tetap memiliki hati baik dalam keadaan apapun. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Motivasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.